akhir dari sesi kedua dari workshop baca puisi. Inilah sesi yang ditunggu-tunggu para bapak dan ibu guru sekalian, peserta workshop baca puisi yang akan dibawakan oleh Bang Azrizal Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin semuanya sudah melihat ya, masing-masing yang baca puisi pasti cuma satu dua yang berbeda, itu karena jam terbangnya. Tapi yang lain-lain hampir sama atau mungkin sama dengan baca puisi 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Jadi saya akan sampaikan rahasia membaca puisi. Pertama, membaca puisi bukanlah sekedar membaca indah. Membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang ditulis penyair dalam puisi. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu yang kita hidupkan. Puisi itu di teks dia tertidur, maka pembacanya lah yang membangunkannya. Ya. Nah, kita pertama membaca puisi adalah membaca peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh penyair di dalam bentuk puisi. Puisi dalam teks dia tidur, maka pembaca puisi lah yang menghidupkannya. Ya. Bagaimana dia hidup? Bisa bangun, bisa hanya sekedar bangun, lalu tertidur lagi, atau bisa bangun dan sehingga berlari dan sebagainya. Itu tergantung kisah di dalamnya dan tergantung kemampuan kita menyampaikannya. Ya. Membaca puisi itu dibedakan oleh beberapa hal. Satu, karena peristiwa-peristiwanya. Yang kedua, karena bentuk atau jenis puisinya. Membaca puisi mantra berbeda dengan membaca puisi naratif. Membaca puisi podium, membaca puisi puisi podium, puisi naratif, dan puisi mantra. Nah, itu naratif ya. Itu berbeda. Jadi tidak semua puisi yang dibacakan sama. Itu yang membedakan orang membaca puisi. Pertama karena peristiwa-peristiwanya, kemudian karena bentuk puisinya. Sehingga membaca puisi jadi berbeda. Membaca puisi karena peristiwanya. Contoh misalnya, ada satu peristiwa gelas di atas meja jatuh ke lantai. Peristiwanya adalah jatuh. Yang satu lagi ada daun di atas pohon yang tinggi jatuh ke bumi, sama-sama jatuh. Ya. Selama ini kalau membaca indah atau membaca yang selama kita lihat, membacanya walaupun dengan vokal artikulasi yang bagus, membacanya seperti ini. Daun itu jatuh ke bumi, gelas itu jatuh ke lantai. Seperti itu. Atau lebih parah lagi, daun itu jatuh ke bumi, gelas itu jatuh ke lantai. Kebanyakan seperti itu 20 tahun yang lalu, sekarang juga masih ada seperti itu. Ya, itu maknanya nggak ada, sama aja. Nah, ceritanya jadi sama, ya kan? Padahal kisahnya berbeda, sama-sama jatuh, tapi yang satu tinggi, melayang ke bawah jauh, lama sekali, yang satu di atas meja jatuhnya cepat. Nah, kalau mau baca puisi, tidak mengangkat kisah tadi akan jadi begini. Daun itu jatuh ke bumi. Gelas itu jatuh ke lantai. Cepat. Gelas itu jatuh ke lantai. Cepat lagi. Ya, tergantung jauh dekatnya. Jadi kita bisa penonton sudah terbayang peristiwanya. Ya. Jadi artikulasi intonasi sangat membangun sebuah cerita. Selamat siang Tuan. Selamat siang Tuan. Selamat siang Tuan. Itu udah lain lagi. Satu kalimat tadi dengan irama berbeda, peristiwanya berbeda. Itu dalam bentuk kisah, sehingga berbeda ya. Banyak puisi ya. Kemudian kalau bentuknya ada puisi mantra, ada puisi naratif. Ya. Puisi naratif dia bercerita. Janji musafir di gurun tak bertubi. Seorang musafir reguk hausnya.
ia mencari Tuhannya dalam kerinduan. Ia berzikir dalam lapar dan haus. Berilah aku seteguk air, sepotong roti. Aku jadi abdimu abadi. Bercerita dia. Mantra. Batu di batu, batu kau di mana kau? Mantra. Nggak bisa kita membaca kebis mantra dengan generatif. Batu di batu. Nggak bisa. Ya kan? Ini akan berbeda. Atau baca puisi podium. Ya. Puisi podium ada nggak ya? Puisi-puisinya si Leona Busta atau sebagian puisi-puisi Rendra juga ada. Puisi-puisi demonstran itu. Saudara-saudara, surat kepada Presiden. Presiden, bacalah surat ini seperti membaca debar jantung Indonesia. Datanglah jadi warga Khattab ke rumah-rumah kemiskinan. Misalnya itu puisi itu rasa saya terkenal tahun 98 saya bacakan di MPR dan semenjak itu baru timbang. Puisi video. Jadi dia seperti pidato. Berbeda. Dan kemudian diikuti oleh ekspresi. Nah, puisi itu harus diikuti oleh ekspresi. Oke, itu yang membedakan baca puisi. Sementara runtutnya adalah ketika kita membaca puisi, waktu duduk, itu kita harus sudah siapkan. Latihan jangan lupa. Ya. Dulu saya berpikir, penyiar hebat seperti Rendra, Tati, dan sebagainya itu tidak nervous. Kebanyakan kan nervous kan, saya lihat tadi ada kakinya gini-gini, ada tangannya begini-begini, dengan teks dan sebagainya, itu nervous. Apakah nervous bisa dihilangkan? Tidak bisa. Nervous tidak bisa dihilangkan, karena nervous adalah tanggung jawab orang untuk tampil sebaiknya. Ternyata dulu saya ikut lomba itu selalu gemetaran. Lalu saya bertanya kepada Bang Tarji, waktu itu saya jadi asisten ya. Saya tanya, Bang Tarji Sultan Sumar itu Presiden Indonesia, dia salah satu penyiar tamu juga. Bang Stardi, bagaimana cara menghilangkan nervous? Dia tidak menjawab. Tapi detik-detik dia dipanggil, sekitar 5 menit lagi, dia mondar-mandir ke kamar mandi. Kamar mandi, dia kesana kemari deh. Abang ngapain balik-balik? Nah itulah nervous katanya. Ya kan? Jadi dia menghilangkan nervousnya dengan cara bolak-balik dan sebagainya. Saya pernah juga bertanya kepada Romai Rama, Bang Haji selalu tampil maksimal dan sebagainya. Apakah nggak pernah nervous? Ya, siapa bilang? Saya juga nervous. Makanya Bang Haji selalu pegang mic-nya dengan begini-gini berkali-kali. Atau Assalamualaikum, itu cara menghilangkan, bukan memanage nervous. Nervous itu harus di-manage menjadi kekuatan kita. Oke, jadi ketika kita duduk, detik-detik kita dipanggil, kita sudah memanage nervous kita. Ya? Dari luar, dalam, dan sebagainya. Itu. Saya selalu kalau baca puisi, saya di luar dulu, kira-kira 5 menit lagi dipanggil baru saya duduk, atau 10 menit lagi. Waktu duduk saya lupakan semuanya, HP saya matikan dan saya tidak bicara sampai dan sebagainya. Tentu sebelumnya saya latihan walaupun membaca puisi, kita harus menghafalnya. Setidak-tidaknya ada bagian-bagian tertentu. Ya. Ketika kita dipanggil, hadirin yang berbahagia, berikut ini kita panggil Dian Kencana. Ketika dipanggil itu berdiri, kita sudah dilihat orang itu. Jadi makanya waktu berdiri kita sudah narsis lah. Diri kita udah berjalan itu udah udah kita latih lah. Terus sampai di atas panggung, jangan lupa dulu mengucapkan salam. Mengapa? Ucapkan dulu selamat malam atau assalamualaikum dan sebagainya. Ya, ini juga bagian dari jawaban dari Bang Haji. Mengapa Bang Haji selalu mengucapkan assalamualaikum? Selain dari salam, dia juga ngetes mic-nya. Mic-nya hidup atau tidak? Atau ada masalah atau tidak? Jadi dengan ucapan salam kita ketahuan sejauh mana mikrofon kita. Kemudian cara berdiri. Ya, cara berdiri ketika kita sampai di sini, ya, nah itu orang sudah memperhatikan kita dari ujung rambut ke ujung kaki. Berdiri kita harus sadar dulu, kita dilihat orang. Terus sebelum orang melihat kita, lihat dulu orang itu. Jangan sampai dia yang mempengaruhi kita. Kita lihat dulu mata satu-satu. Kita lihat ya. Udah kita takutin dulu sebelum dia nakutin kita. Ya. Nah, setelah kita kuasain baru ucapkan salam, baru teks. Teks jangan tadi kebanyakan di depan, teksnya bisa di samping. Ya kan?
waktu kita membaca bait pertama, maka mata kita sudah di bait berikutnya, di baris berikutnya. Ketika misalnya, kalau nggak hafal nih, kalau hafal udah enak. Jadi tidak mata tidak semuanya ke teks, tetapi hanya jadi sehingga wajah kita ya. Nah, nanti akan ketahuan nanti di video siapa yang ekspresinya selalu ke teks. Ya? Oke, itu runtutan apa ya? Nanti lengkapnya ada buku saya akan terbit teknik baca puisi itu ada sekitar 300 halaman lengkap dengan gambarnya. Itu ya cara kemudian making ya, making itu kejauhan dan dekatnya juga berpengaruh. Kalau kita dengan vokal yang tinggi jauh sedikit. Ya, kalau kita menggunakan puisi-puisi mantra lebih bagus dekat. Matahari hati. Nah itu bisa gunakan. Jadi mikrofon ini bisa untuk desis dan sebagainya. Kemudian cara menatap. Baca puisi itu tidak mesti ketika kita bicara tentang Tuhan mata tangan ke atas. Ya. Kemudian jangan puisi. Saya pernah jadi juri itu judulnya di Penegoro kalau nggak salah. Yang sepak terjang apa itu? Serang. Maju dia, serbu maju dia, terjangnya saya, maaf. Kacau itu, tapi sekarang udah jadi penyiar hebat ya udah Jambi itu. Itu saya ingat betul kemudian saya jadi jurinya, ya kan, maju, ya kan, maju dia, ya, serang, maju lagi, terjang, wah, ada berapa juri juga balik gitu. Ya. Ekspresinya dan cari puisi yang cocok. Jangan khawatir, ya. Oke, Bang Ujang, terima kasih. Terima kasih, Bang. Nama saya Ujang Kasarung dari SMP Negeri 1 Jakarta. Ini pengalaman, Bang, ketika di lomba kebahasaan di FGP Bahasa Indonesia DKI itu kadang-kadang saya ditunjuk jadi juri. Yeah. Kebetulan ada perbedaan paham gitu tentang aspek dalam membaca puisi ini. Ketika saya memberi nilai bagus, sementara juri satu lagi yang notabene dari kampus, masih mahasiswa, dia memberi nilai jauh sekali di bawah. Kebetulan kedua anak ini, dua anak itu nilainya sama. Setelah diperhatikan per aspek ternyata ada perbedaan nilai yang sangat jauh gitu ya. Nah akhirnya setelah saya tanya mengapa jauh, karena dia membacanya deklamasi katanya. Ini kan baca puisi gitu. Nah akhirnya di situ terjadi adu argumen gitu dengan saya. Tapi ya bagaimanapun harus diberikan putusan kan gitu. Nah sekarang menurut Abang bagaimana? Apakah perbedaannya antara membaca puisi dengan deklamasi? Kadang-kadang ada orang ketika membaca puisinya over, dalam arti saya pernah menyaksikan di tim juga, dia sampai lari-lari di atas meja gitu kan. Iya di meja penonton gitu, kebetulan pakai meja di HB Yasin di sana. Tadi lah serangnya terjang tadi. Iya, sampai begini-begini saya sampai takutnya keinjek juga gitu. Nah ini yang ingin saya tahu dari Abang, pemahaman tentang membaca puisi atau poetry reading dengan deklamasi. Terima kasih. Oke. Deklamasi dan baca puisi itu sebenarnya sama, ya. Sama. Maka orang yang baca puisi itu disebut deklamator. Tetapi karena dahulu deklamasinya bacanya seperti itu, pertama tidak pakai teks, menghafal, kemudian membacanya mendayu-dayu itu, ya. Sehingga orang merubahnya dengan lomba baca puisi. Tetap pakai teks tapi sampai puisinya. Kalau bagi saya dalam lomba baca puisi, tapi sekarang saya udah nggak mau jadi lomba baca puisi lagi ya, karena sekarang banyak nggak sehat gitu. Kadang-kadang setiap peserta tuh dia jadi juri juga tuh. Kadang-kadang dibawanya pelatih-pelatihnya ikut nilai dan sebagainya. Kalau nilainya berbeda, diserangnya juri itu. Kami ini, ya, saya nggak mau lagi. Apalagi kalau jurinya dengan kawan-kawan kampus dan sebagainya. Yang ikut lombanya itu anak guru. Nah itu. Terus terakhir saya ikut jadi juri FLS2N ya, tingkat nasional gitu. Sekali itu sudah saya nggak mau lagi jadi juri, ya. Pertama belum apa-apa lagi udah SMS, Bang, anak saya nomor 12 sekian Bang.
Tiba-tiba nggak masuk final, saya mulai saat ini tidak mau lagi berteman dengan abang. Abang adalah penyair hebat yang saya kagumi, tapi mulai ke saat ini stop, saya blok abang dan sebagainya. Ya, ngeri kan? Itu dari Jambi tuh. Ada dari Jambi sini. Sekarang nggak bersahabat lagi dengan saya. Kalau dulu sering apa dan sebagainya. Saya bilang, saya nggak bisa kamu pesan-pesan kalau kamu sahabat saya, bahkan kekasih saya mungkin. Kamu nggak akan bisa membeli saya, ya. Itu nggak bisa. Kalau memang nggak masuk final kan juri bukan saya sendiri. Yang kacau lagi itu tadi 2 juri kita dari akademisi yang setiap tanda petik koma dan sebagainya. Kemana? Harus bertanya seperti itu. Baca puisi kadang tidak perlu seperti itu kan. Nah itu memang permasalahannya kadang-kadang tidak klop antara praktisi puisi penyair dengan akademisi. Akademisi lebih pada tanda titik, koma, kemudian dan sebagainya. Itu kalau menurut saya sederhana aja, selagi pembaca puisi itu sampai puisi yang dibacakannya, ya kan, itu sudah memenuhi syarat dia baca puisi sampai di puisinya. Baru sampai, apalagi kalau dia bisa mempengaruhi jiwa, ya kan, sampai udah nilainya udah oke dituju. Kalau dia udah bisa mempengaruhi jiwa kita, telinga kita, pikiran kita, itu udah tinggi nilainya. Ya kan, yang lari-lari tadi silahkan aja, tapi kalau nggak nyambung dengan puisinya, langsung saya blok. Ngapain lu lari-lari, apa alasannya? Jadi harus ada alasannya, ya kan? Mentang-mentang puisinya lari dia sampai depannya selesai, ya kan? Ya kan? Jadi itu aja kalau menurut saya tadi itu. Karena saya berkesimpulan membaca puisi itu ya bagaimana caranya mengekspresikan yang disampaikan penyair, jadi kisah-kisahnya itu. Kalau ada sampai dan kemudian berbeda setiap puisi yang dibacakannya, biasanya ada pilihan yang wajib, ya. Itu, tetapi sekarang ini kan menurun lomba baca. Saya berhenti, saya dulu paling sering membuat lomba baca puisi tempatnya besar. Tahun 2007 saya buat lomba, tahun 2003 saya buat lomba baca puisi mantra, puisi Brahmsata. Pesertanya itu yang juara 1 lomba nasional, ya ABAC. Juara 1, juara 2 ikut dan kalah dua-duanya. Lalu dia menyerang saya, Bang Asri Nur, kita pernah ikut lomba dulu, abang pernah saya kalahkan katanya kan. Saya kalah karena saya baru pertama datang Jakarta, kamu udah pernah Jakarta karena jurinya. Yang kedua, kamu kalah karena kamu membaca puisi mantra sama dengan membaca puisi naratif. Yang bagus vokal kamu, artikulasi kamu. Tapi ini puisi mantra. Kamu bacanya batu di batu, batu kaukah itu. Ya, itu puisi mantra. Batu di batu. Harus ada senampak suasana mantranya. Ya, kamu bacanya seperti baca puisi naratif. Apalagi kamu salah. Kan saya bukan dewan juri, saya bilang, kenapa kamu harus bilang saya dewan juri? Kamu serang dewan juri, kenapa panitia? Apa hubungan dengan saya? Ya sudah kan, serang lah itu. Terus di lomba, itu lomba, habis itu saya buat ulang tahun tadi, lomba baca puisi tadi. Itu sampai pagi, saya buat 400 orang. Saya buat lomba juga dari itu, masih bagus tuh. Terakhir saya buat lomba puisi hari puisi, itu udah kacau tuh. Diserang gitu, terutama dari Jawa Timur. Oh Jakarta terus yang masuk final nih. Kami tak pernah, kami udah dapat, kami bawa penilaian kok, katanya. Terus kami lihat di fotonya, panitia lagi ngobrol dengan juri di foto ya. Ini kong nih panitia dengan juri. Terus kita ngobrol dengan teman kita, ini kan teman nih. Kita kan berteman di sini, tiba-tiba sih lomba. Tiba-tiba mau ada titipan-titipan, ya? Nah, bisa itu. Di Banten saya rutin jadi juri musik puisi. Ya kalau menang. Kalau nggak mengundang lagi nggak apa-apa. Kira-kira gitu Bang Jang ya, baca yang penting sama ya. Itulah. Pada dasar. Nah itu. Jadi baca puisi dan deklamasi sama, tapi karena akhir-akhirnya deklamasi membacanya seperti itu dengan tidak membaca teks, lalu membaca mendayu, nah, akhirnya muncul perbedaan, seperti sama sebenarnya. Oke, Kang Jang. Siapa ibu? Tidak ibu mana? Ibu? Kartini. Ibu Kartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa puisi itu termasuk puisi deklaratif atau atau puisi mantra dan sebagainya? Karena biasanya kan di buku-buku tidak ada termasuk ini puisi ini tidak ada, hanya judul aja dan pengarang. Nah, jadi apa tandanya, ciri khususnya? Terima kasih. Gampang, kita baca dulu prosayapnya, ya. Mungkin pernah baca puisi Patih Rajawane, Kara Anwar. Nggak tahu itu mantra kan?
Nah, beda Patih Rajawani di Jakarta Datu cuma satu. Ganggang menari itu mantra. Saya menang karena puisi itu. Semua orang bacanya kayak naratif. Patih Rajawani dijaga datu cuma satu. Baca seperti itu. Saya bacanya Patih Rajawani. Patih Rajawani dijaga datu cuma satu. Ganggang menari. Terus menang saya. Karena itu puisi mantra. Puisi mantra itu bukan belum tentu karya Bang Tarji atau siapa. Kita lihat puisinya, kata-katanya apa nih. Ada juga separuh mantra, separuh naratif. Udah bacakan naratif separuh, bacakan mantra separuh. Ya kan? Seorang dukun itu membacakan mantranya di terang bulan. Pohon. Nah, itu awal-awalnya naratif. Bacakan naratif. Jangan semuanya juga dibacakan. Kalau di tengah ya, ada yang full mantra. Ya, kira-kira gitu syairnya dari puisinya. Jadi sama dengan lagu, ada dangdut, ada keroncong, ada pop. Masa bacakan ini dangdut seperti pop, ya, atau menyanyikan dangdut dengan gaya rap. Kalau itu aku lagu dangdut, ya, sakit gigi, sakit ya Pak. Apa nyanyi dangdut, kita nyanyi dangdut. Nyanyi pop, kita nyanyi pop, ya. Nah itu. Oke? Maksudnya Bang, bagaimana melihat bahwa puisi itu mantra, puisi itu naratif, puisi itu bagaimana kita melihat keseluruhan. Kita baca dulu. Kita baca dulu nih. Iya, maksudnya gimana? Setelah kita baca kan, ini ada kalimat-kalimat yang kira-kira bernuansakan mantra nih. Oh ini naratif itu bercerita. Puisi-puisi yang bercerita, berkisah dan sebagainya. Gampang kan kita baca. Nah, ada puisi-puisi yang tidak bercerita, tidak juga apa, butuh puisi-puisi yang kita sebut puisi-puisi kamar gitu ya. Puisi-puisi Torino itu susah dibacakan. Ya paling susah, makanya saya kalau buat lomba baca puisi, saya tidak pilih puisi itu karena susah. Di antaranya puisi Sapardi itu susah dibacakan. Puisi Afrizal Mana susah dibacakan. Puisi Jalaluddin Rumi dari luar itu susah dibacakan. Karena dia puisi kontemplasi. Puisi-puisi seperti itu susah. Nah, jadi tapi seorang pembaca puisi, makanya tadi saya kembalikan kepada kata tadi. Nah, ini katanya maunya apa? Saya baca seperti ini. Like a bird on a tree,